Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah anak-anak kita lanjutkan untuk materi pelajaran kita yaitu sampai pada percobaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, anak-anak, untuk pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu tentang faktor luarnya. Nah, salah satu faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah cahaya atau intensitas cahaya. Baiklah, adapun nanti untuk langkah-langkah dalam percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu nanti meliputi 1. Merancang percobaan, yang kedua melakukan percobaan, yang ketiga menganalisis data dan menarik kesimpulan, yang keempat adalah menyusun laporan percobaan. Kita bahas satu persatu mulai dari merancang percobaan. Nah, nanti dalam merancang percobaan kita harus memilih dulu judulnya apa dalam percobaan kita itu. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu judulnya adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kemudian setelah menentukan judul, berikutnya adalah menentukan alat dan bahan. Kemudian yang ketiga menentukan variabel, yang keempat menentukan teknik atau cara percobaan yang akan dilakukan, yang kelima adalah menentukan waktu percobaan. Nah, tadi sudah sampai pada menentukan judul sudah, kemudian menentukan alat dan bahan. Kalau kita ingin membuat atau merancang percobaan yang judulnya adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau, maka coba apa alat dan bahan yang diperlukan? Apa alat? Kalian harus bisa membedakan antara alat dan bahan. Sebagai alatnya yang disediakan itu nanti adalah tempat air minum yang gelas, nanti jumlahnya 2, kemudian ada penggaris, kemudian ada alat tulis, kemudian kertas label. Kemudian sebagai bahannya itu nanti adalah biji kacang hijau, kemudian kapas, lalu air, kemudian kardus. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu percobaan dan memiliki nilai peubah. Di mana nanti untuk variabel itu nanti ada 3, yaitu ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Untuk variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Mestinya yang mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Sedangkan untuk variabel kontrol yaitu variabel yang mempengaruhi tetapi pengaruhnya diabaikan, atau di sini dikatakan yaitu variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan. Nah, untuk sebagai contohnya misalnya tadi judulnya adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau.
Maka untuk menentukan jenis variabel, variabel bebasnya adalah cahaya, variabel terikatnya adalah pertumbuhan kacang hijau, sedangkan variabel kontrolnya adalah bisa air, bisa suhu, bisa kelembapan, bisa nutrisi. Itu adalah untuk menentukan variabel. Nah, jadi kalian harus bisa menentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrolnya. Kita ambil contoh misalnya saja pengaruh merokok terhadap kesehatan paru-paru. Coba, apa variabel bebasnya? Ya, rokok. Kemudian variabel terikatnya? Ya, kesehatan paru-paru. Kemudian kalau variabel kontrolnya? Ya, variabel kontrolnya bisa itu adalah kondisi tubuh, bisa. Kemudian nutrisi juga bisa, ya. Nah, kemudian yang keempat, yang D, yaitu menentukan teknik atau cara percobaan yang akan dilakukan. Tekniknya, kalau di sini adalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan, maka kita tekniknya adalah satu tempat atau satu pot atau tempat air mineral itu yang satunya setelah dikasih ditumbuhi oleh biji, yang satunya ditempatkan di tempat terang, satunya di tempat gelap. Misalnya dimasukkan dalam kardus. Kemudian yang kelima yaitu menentukan waktu percobaan. Kapan kira-kira nanti kita melakukan percobaan? Misalnya mulai hari apa, tanggal berapa, sampai hari apa, tanggal berapa. Itu adalah waktu percobaan. Ya, itu adalah mengenai langkah-langkahnya dalam merancang percobaan. Kemudian yang berikutnya, yaitu melakukan percobaan. Nah, dalam melakukan percobaan, ini nanti kita akan memperoleh data hasil dari percobaan, yang itu tidak lain adalah merupakan tinggi tanaman. Jadi setiap hari setelah kita melakukan penanaman dari biji kacang hijau, setiap hari dilakukan pengukuran ya dengan menggunakan mistar. Maka nanti kalian akan memperoleh data hasil dari pengukuran, baik yang ditempatkan di tempat terang maupun yang ditempatkan di tempat yang gelap. Nah, kemudian berikutnya yaitu menganalisis data dan menarik kesimpulan. Menganalisis data setelah kita memperoleh data hasil dari melakukan percobaan, ya, itu dianalisis. Nah, maksudnya dianalisis, kita bandingkan hasil dari yang ditempatkan di tempat terang dengan hasil yang diperoleh dari tempat gelap. Nah, kemudian setelah kita bisa membandingkan, maka kita bisa menarik kesimpulan. Sama tidak hasilnya? Sama tidak penambahan panjangnya antara di tempat terang dengan di tempat yang gelap. Nah, kalau itu nanti misalnya saja adalah ada pengaruh, maka kita bisa membuat kesimpulan. Kemudian langkah yang berikutnya itu adalah membuat laporan percobaan atau menyusun laporan percobaan. Dalam menyusun laporan percobaan, itu nanti meliputi judul laporan. Jadi halaman yang pertama adalah judul laporan. Yang kedua adalah prakata atau yang sering disebut juga dengan kata pengantar. Kemudian daftar isi. Kemudian pendahuluan. Ini nanti pada bab 1. Di mana pada pendahuluan itu nanti meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan percobaan. Kemudian yang berikutnya adalah tinjauan pustaka dan hipotesis.
tinjauan pustaka itu bisa dikatakan sebagai kajian teori. Hipotesis itu adalah sebagai dugaan sementara setelah kita melakukan atau mempelajari kajian teori. Kita bisa melakukan hipotesisnya adalah hipotesis nol, bisa hipotesis alternatif. Yang nanti benar tidaknya hipotesis akan dijawab oleh hasil dari percobaan. Kemudian yang berikutnya adalah metode percobaan. Di dalam metode percobaan, ini ada yang mengatakan metodologi percobaan boleh. Itu nanti meliputi tempat dan waktu, alat dan bahan, cara kerja atau langkah kerja. Kemudian berikutnya adalah hasil dan pembahasan yang nanti dicantumkan atau ditampilkan adalah tabel hasil pengamatan dan pembahasan. Kemudian yang berikutnya kesimpulan. Setelah halaman kesimpulan, berikutnya adalah daftar pustaka. Kemudian yang terakhir adalah lampiran. Nah, itu anak-anak untuk pembahasan kita tentang membuat rancangan percobaan untuk pertumbuhan pada tanaman. Silahkan ya dicoba di rumah ya. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Mudah bukan? Hanya kita membutuhkan alat dan bahannya sederhana. Yang nanti saya ingin anak-anak mengumpulkan atau melaporkan hasil percobaannya kepada Bu Guru. Nanti barangkali ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Bu Guru, ya. Bisa ditanyakan ke kolom komentar. Nanti akan saya jawab sebisa mungkin, ya. Saya kira itu. Selamat mencoba. Karena apa? Kalau tidak melakukan percobaan, kalian akan mudah lupa. Tetapi kalau itu kalian lakukan percobaan, maka kalian akan tetap teringat karena hasil dari percobaan kalian. Ya, selamat mencoba, semoga berhasil. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.